Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kita lanjutkan pembahasan soal UTS kalkulus. Ini bagian yang kedua. Di jawabannya berupa uraian. Karena ujiannya di Spada, jadi ditulis tangan, foto, kemudian diupload. Soal yang pertama, buktikan bahwa grafik fungsi yang rumusnya seperti ini berada di atas sumbu X. Nah, ini poinnya 2, nilainya 2 kalau benar. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 7. Nah, yang saya harapkan jawabannya seperti ini. Gunakan kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat ya. Jadi ini kita peroleh gitu. Nah, sekarang karena bilangan kuadrat itu pasti lebih dari atau sama dengan 0, maka si fx ini yang sama dengan x plus 2 kuadrat tambah 3 pastilah lebih dari atau sama dengan 3 ya. Karena ini lebih dari atau sama dengan 0 tambah 3, jadi seperti ini. Jadi fungsi fx ini nilainya paling kecil 3. Artinya kalau begitu grafik fungsinya pasti di atas sumbu X. Tapi kalau Anda menggunakan cara seperti yang ada di SMA itu ya, tunjukkan bahwa D-nya kurang dari 0, kemudian A-nya lebih dari 0, maka diperoleh F-nya ini adalah definite positif. Nah, itu juga boleh. Cuma kalau jawabannya seperti ini, skornya 2, kalau jawabannya seperti ini, skornya 1 ya. Kemudian cari turunan fungsi fx sama dengan akar dari x pangkat 3 tambah 1. Yang diminta dengan definisi. Kalau Anda menurunkannya dengan aturan rantai, seperti ini misalnya, x pangkat 3 tambah 1 pangkat setengah gitu ya. Ini kan jadi setengah x pangkat 3 tambah 1 pangkat negatif setengah dikali turunan dari ini 3x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat per 2 akar x pangkat 3 plus 1. Ya terpaksa saya kasih nilai juga sih 1 gitu ya. Tapi kalau dengan definisi nilainya 2. Nah, kalau dengan definisi ada beberapa yang menjawab dengan benar. Boleh ini ya. Boleh dengan cara seperti ini. Ini T mendekati X gitu ya. Nanti yang ini akar T pangkat 3 ditambah 1 kurangi akar X pangkat 3 tambah 1 dibagi T kurangi X. Boleh seperti itu. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan sekawannya ya. Jadi sebetulnya dikali 1, tapi satunya dibuat seperti ini. Gitu ya. Dibagi akar T pangkat 3 tambah 1 tambah akar X pangkat 3 tambah 1. Jadi saya peroleh ini kalau dikalikan T pangkat 3 tambah 1 dikurangi X pangkat 3 tambah 1 gitu ya, dibagi T kurangi X dikali akar T pangkat 3 ditambah 1 ditambah akar X pangkat 3 tambah 1 gitu ya. Nah, ini 1 dikurangi 1 itu 0. Kemudian T pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 bisa kita uraikan menjadi T dikurangi X dikali T kuadrat ditambah TX ditambah X kuadrat dibagi T kurangi X dikali
akar T pangkat 3 tambah 1 ditambah akar X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini bisa kita bagi. Ingat, T-nya tidak sama dengan X, hanya mendekati X. Jadi setelah itu ya tinggal substitusi aja T-nya dengan X. Maka akan saya peroleh X kuadrat ditambah X kali X ditambah X kuadrat dibagi akar X pangkat 3 tambah 1 ditambah akar X pangkat 3 tambah 1. Maka hasilnya ini ya, X kuadrat tambah X kuadrat tambah X kuadrat, hasilnya 3X kuadrat dibagi ini dengan ini kan sama. Jadi ya 2 akar X pangkat 3 tambah 1. Mudah jelas ya. Jadi hasilnya 3X kuadrat dibagi 2 akar X pangkat 3 tambah 1. Kalau mau pakai yang H boleh juga. Jadi F aksen X limit H mendekati 0 gitu ya. Nah, di sini kan F X plus H dikurangi Fx dibagi H. Fx plus H-nya. Nah, di sini banyak yang salah nih. Ada yang mengerjakan seperti ini tapi salah memasukkan H-nya. Harusnya X plus H itu mensubstitusi atau menggantikan X gitu ya. Jadi harusnya X plus H pangkat 3 tambah 1 dikurangi akar X pangkat 3 tambah 1. Nah, di sini ada limit H mendekati 0. Caranya sama, kalikan aja dengan sekawannya. Cuma nanti ada membuat perpangkatan 3 ya. Dibagi akar X plus H pangkat 3 tambah 1 ditambah akar. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan diperoleh pembilangnya itu X plus H pangkat 3 ditambah 1 itu ya. Dalam akar pangkat enggak ya, dikurangi ini dikurangi X pangkat 3 ditambah 1 dibagi H. Ini aja tinggal dipindah nih. Nah, pindah ke sini. Gitu. Setelah itu ini H mendekati 0 ya. 1 kurangi 1 itu 0 ya. Kemudian X plus H pangkat 3-nya kita uraikan. Atau teknik yang tadi juga boleh. Mendekati 0 ya. X plus H pangkat 3 itu adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat. Ingat binomial Newton ya. Ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi ini. Nah, gak muat. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, yang pertama ini habis gitu ya. X pangkat 3 kurang X pangkat 3 kan 0. Kemudian kita bagi dengan H. Ini tinggal 1. Ini tinggal pangkat 2. Substitusi H sama dengan 0 ke sini. Maka diperoleh 3X kuadrat
Ya, 3x kuadrat, ini jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Sehingga hasilnya 3x kuadrat. Substitusi juga H sama dengan 0 ke sini. Maka nanti akan diperoleh X plus H. H-nya 0. Ini saya kecilkan deh. Ini oke, ini H-nya 0 ya. Maka tinggal akar X pangkat 3 plus 1. Sehingga hasilnya ya 2 akar X pangkat 3 plus 1. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya tentukan A dan B agar fungsi dengan rumus seperti ini kontinu di seluruh R. Kemudian gambar grafik fungsinya. Yang pertama tentu saja kita cari limit fungsi itu di X sama dengan di X mendekati 1 ya. Nah, tentu kita cari agar limit fungsi untuk X mendekati 1 ada nilainya, maka limit kiri dan limit kanannya harus ada. Nah, saya tuliskan di sini dulu. Limit X mendekati 1 dari kiri fx itu harus sama dengan limit fx untuk X mendekati 1 dari kanan. Kalau X-nya mendekati 1 dari kiri, ini selalu nulisnya negatif 1 dari kiri, berarti kan ini ya, X kurang sedikit, maka hasilnya 2 kali 1 tambah 1 sama dengan, kalau dari kanan yang sini, ini kan X lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kalau 1 lebih sedikit ya ini A dikali 1 kuadrat tambah 1. Oh, ininya B, salah tulis. Jadi di sini B. Oleh karena itu saya peroleh A tambah B-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke limit untuk X mendekati 2. Ya. Nah, sekarang ini harus tambahin nih. Nah, begini ya. Limit fx untuk X mendekati 2 dari kiri juga harus sama dengan limit fx untuk X mendekati 2 dari kanan. Jadi ingat syarat kontinu itu nilai limitnya harus ada. Nah, yang patut dicurigai itu ya di X sama dengan 1 dan di X sama dengan 2. Karena kalau X-nya kurang dari 1, ini kan fungsi linier, udah pasti kontinu. Pada selang ini, pada selang X lebih dari 1 dan kurang dari 2, ini juga fungsi kuadrat polinom ya, kontinu. Untuk X lebih dari 2, ini juga fungsi linier, jadi pasti kontinu. Nah, yang harus dibuat kontinu itu adalah ini, karena yang lainnya sudah kontinu. Nah, 2 dari kiri berarti masuknya ke sini ya. Berarti A kali 2 kuadrat tambah B sama dengan, kalau 2 dari kanan berarti masuknya ke sini 3 kali 2. Jadi sama dengan 4A tambah B sama dengan 6. Nah, kemudian kita gunakan cara eliminasi ya. Sama dengan 3 ya. Betul? A tambah B-nya sama dengan 3. Jadi kita kurangi. Jadi 3A sama dengan B kurangi B itu 0. Jadi A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya 1 kita peroleh B-nya 2. Jadi dengan demikian fungsinya tadi ini 2x plus 1 tadi ya. Kemudian ax kuadrat plus b, ax kuadrat plus b, b-nya 2. Ini untuk x kurang dari 1, ini untuk x lebih dari atau sama dengan 1 tapi kurang dari 2.
X lebih dari atau sama dengan 2. Seperti itu. Jadi selesai di sini. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Nah, bisa kita cek ya. Limit X mendekati 2 dari fx. Nah, ambil aja salah satu dari sini tadi. Itu kan sama dengan 6. Dan ini sama dengan F2. F2 juga sama dengan 6. Limit X mendekati 1 fx. Ambil aja salah satu dari sini tadi. 3 kan ya. Ini. Dan itu sama dengan F1. F1 itu kan sama dengan 1 kuadrat tambah 2. 1 kuadrat tambah 2 ya 3. Gitu ya. Oke, itu A-nya 1, B-nya 2. Tapi kalau yang tidak dijawab oleh mahasiswa itu grafiknya. Oke, cara menggambar grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya kurang dari 1. Oh, berarti di sini ya. Gambar aja ini. 2X plus 1. Kalau X-nya 0, Y-nya kan 1. Kalau Y-nya yang 0, X-nya negatif setengah. Gitu ya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan negatif setengah. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Tapi kalau X-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, X-nya negatif setengah. Jadi kira-kira di sini. Tinggal ditarik garis. 2X plus 1. Salah. Negatif setengah kok di sini. Sini ya harusnya. Jadi pada saat X-nya 1, dia bernilai 3. Kira-kira di sini ya. Garis. Nah, sebetulnya begini, bolong ya. Nah, sekarang kalau X-nya 1 sampai 2, X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2. Ya, berarti X kuadrat kan gambarnya begini. Kalau plus 2 ya naik ke atas saja. Digeser ke 2 sini. Tapi mulainya dari 2 gitu. Jadi kira-kira gini, saya kasih garis bantu dulu. Nah, putus-putus. Nah, ini tuh agak melengkung gitu tuh. Kemudian berikutnya adalah 3x. 3x itu 1, 2, 3. 3x itu kalau x-nya 0, y-nya juga 0. Kalau x-nya 1, y-nya 3. Ini. Kalau mulainya kan dari 2 ya. Jadi sini. Ini 3, kemudian 4, 5, 6. Sinilah kira-kira. Kemudian dari sini garis lurus lagi. Cuma agak lebih karena gradiennya besar ya. Gradiennya 3. Kalau tadi gradiennya 2 nih yang ini. Maka ini lebih naik lagi. Cuma ini agak sedikit melengkung. Ya kira-kira begitulah sketsanya. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau ini banyak yang betul ya. Sinus per X itu bagaimanapun nilai sinus itu ya terletak di antara ini. Kalau kita kalikan semuanya dengan X pangkat 4, akan kita peroleh begini. Nah, limit X pangkat 4 untuk X mendekati 0 itu akan sama dengan limit X mendekati 0 untuk ini negatif X pangkat 4
ya, dan hasilnya 0. Oleh karena itu limit X pangkat 4 sinus 1/x kali sinus 1/x, X-nya mendekati 0 ya sama dengan 0. Dan terakhir ini